Welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari This Newbie The Strong. Buat yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di episode sebelumnya, Jeju yang mendengar pernyataan dari Kaisar menjelaskan bahwa dirinya tahu, oleh karena itu, dirinya meminta sang Kaisar untuk mati. Di sisi lain, yang dimana salah satu penonton yang melihat kejadian tersebut terkejut dan bertanya, masa bajingan ini, yaitu Kim Jae-ju, orang ini benar-benar tidak tertandingi, dikarenakan dirinya telah menunggu seseorang seperti dirimu, dan kamu baru saja muncul. Pria tersebut bersiap-siap untuk mengirim 1000 koin dan segera mengkonfirmasinya. Tidak lama kemudian, muncul sebuah sistem pemberitahuan yang mengatakan pengguna yang bernama OnePushNim telah menyumbangkan 1000 koin. Dan pesan suara telah dicetak, yaitu Kim Jae-ju pukul semua kepala mereka. Dan ternyata guys, pria misterius itu bernama OnePushNim. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Dan muncul bermacam-macam pemberitahuan yang dimana semua pengguna telah menyumbangkan beberapa koin. Melihat hal itu, Jeju berkata bahwa itu menjengkelkan jika obrolannya dimatikan. Apakah itu benar, Hyung Nim? Para penonton kembali berkata bahwa situasi memanggilnya dan juga Kim Jae-ju benar-benar berbakat. Tapi bukankah akan ada waktu yang tersisa jika semuanya berjalan sesuai rencana? Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Mendengar pertanyaan tersebut, Kim Jae-ju menjelaskan bahwa dirinya akan sarapan terlebih dahulu dan kemudian dirinya akan belajar beberapa skill baru. Tidak lama kemudian setelah sarapan, Jeju pergi ke sebuah bangunan dan bertanya, apakah ini bengkelnya? Dan akhirnya dirinya bisa belajar dari insinyur sihir. Di sisi lain, seseorang yang melihat kehadiran pangeran bertanya, apa yang kamu lakukan di sini, Kaoli? Dan ternyata guys, pria tersebut adalah seorang pangeran pertama dari kerajaan Astroat, yaitu Sloan-do Tobruk. Melihat kehadiran dirinya, Jeju bertanya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Sedangkan para penonton yang melihat hal itu juga ikut bertanya, apa yang dilakukan pangeran pertama di sini? Hanya melihatnya membuatnya membencinya. Apa dikarenakan dirinya mendengar apa yang Kim Jae-ju katakan tentang dirinya pada Kaisar. Sedangkan pangeran pertama yang mendengar pertanyaan dari Kim Jae-ju berkata bahwa kamu menjadi jauh lebih tidak sopan sejak pertama kali aku melihatmu. Apakah ayahku memberimu beberapa sponsor kasihan? Mendengar pernyataan dari pangeran, Kim Jae-ju berpikir bahwa pangeran pertama pasti mendapatkan informasi tentang mengendalikan para basmin dengan cincin curian. Dikarenakan pangeran pertama penasaran dengan apa yang Jeju bicarakan dengan Kaisar, jadi dia datang jauh-jauh ke sini karena dia tidak bisa menunggu lagi. Lalu Jeju berkata bahwa dirinya pergi menemui Kaisar saat fajar hari ini. Sepertinya kamu tahu tentang itu. Seolah-olah kamu telah mendengar dari seseorang. Mendengar pernyataan dari Jeju membuat pangeran pertama terkejut. Lalu pangeran pertama berkata bahwa kamu dulu bersembunyi di balik Podrick dan sekarang kamu berbicara kembali kepadaku. Melihat hal itu, para penonton berkata, Jeju, biarkan saja dan beri dia tamparan yang bagus di wajahnya. Maka aku akan memberikan semua koin yang aku punya. Dan salah satu penonton yang melihat hal itu juga ikut berkata bahwa jika kamu menamparnya, maka diriku akan benar-benar dapat memberikan 10.000 koin begitu saja kepadamu. Setelah itu,
Pangeran pertama bersiap-siap untuk menampar Jeju. Namun tiba-tiba, seseorang yang melihat kejadian tersebut menyuruh pangeran pertama untuk berhenti. Dan ternyata, seseorang tersebut adalah Mister Rumah Tangga Kekaisaran yang bernama Bram. Bram berkata, "Lakukan saja sesukamu. Aku tidak peduli jika kamu meludahi kuburanku atau apapun setelah aku mati. Tapi seperti pepatah terakhirku sebelum kematian, bahwa aku akan meletakkan ini di batu nisanku." Pangeran pertama yang mendengar hal itu menjadi kesal dan geram. Lalu dirinya berkata dalam hati, bahwa setelah aku menjadi seorang kaisar, aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Jadi mari kita lihat apakah dia bisa menjalankan mulutnya dengan baik ketika lehernya telah dipotong. Lalu pangeran berbalik dan segera mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tinggal di sini lagi, dikarenakan sangat tidak begitu menyenangkan. Bram berkata, "Oke, baiklah, wajah tidak menyenangkan. Itu dikarenakan tidak menyenangkan bila bertemu denganmu. Jadi jangan pernah kembali lagi." Melihat hal itu, Jeju berterima kasih kepada Bram atas bantuannya. Bram berkata bahwa itu bahkan tidak sangat membantu. Dirinya hanya kesal karena keheningan paginya terganggu olehnya. Jeju berkata bahwa ada sesuatu yang ingin dirinya tanyakan pada dirinya. Mendengar hal itu dan menjelaskan bahwa jika permintaan untuk membunuh pangeran pertama, maka permintaan itu akan ditolak. Jeju menjelaskan bahwa bukan itu. Mendengar hal itu, Bram berkata, "Jika kamu bertanya sekali lagi, maka aku akan menerimanya. Jika kamu hanya ingin melihat-lihat, maka lakukanlah saja sendiri sesuka hatimu." Mendengar hal itu, Jeju meminta maaf. Jeju berpikir sepertinya dirinya telah membuat kesan yang sangat buruk, dikarenakan itu benar-benar bengkel teknik sihir dan itu bau minyak. Di sisi lain, para penonton yang melihat hal itu bertanya, "Apakah kamu benar-benar akan belajar teknik penyihir?" Aku di sini untuk meyakinkan dia untuk tidak mengepak makananku, dan bermacam-macam komentar lainnya. Jeju juga melihat sistem pemberitahuan yang berisi, "Kamu telah memasuki area sok-sok yang terkait dengan insinyur sihir. Membeli buku skill penyihir terkait sekarang dimungkinkan, dan skill terkait rekayasa gambar telah ditingkatkan." Melihat hal itu, Jeju berpikir, apakah itu karena aku memilih studi sihir ketika aku pertama kali memulai? Dan skill yang bukan job utamaku benar-benar begitu mahal. Melihat hal itu membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Dan munculnya sistem pemberitahuan yang mengatakan bahwa item di keranjang telah dibeli. Jeju melihat sistem komentar dari para penonton. Melihat hal itu, dia berkata bahwa dirinya akan melarang mereka dari obrolan. Jeju berpikir itu bagus, dikarenakan dirinya bisa menggunakannya sebagai contoh. Dan muncul sistem pemberitahuan yang mengatakan bahwa salah satu penonton yang bernama Lucha telah dilarang untuk mengobrol. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Dan sistem muncul yang berisi, "Akankah kamu menggunakan buku skill ini?" Jeju yang melihat hal itu mengkonfirmasi pilihannya. Setelah Jeju mengkonfirmasi pilihannya, muncul bermacam-macam sistem pemberitahuan yang telah ia pelajari. Dan juga muncul sebuah sistem pemberitahuan yang mengatakan kenyamanan teknik dan korelasi kehidupan sehari-hari telah dibaca dan dipelajari. Ini meningkatkan kemahiran dalam pembelajaran skill. Tidak lama kemudian, Jeju merasa mual dan pusing dikarenakan dirinya belajar 4 skill sekaligus. Dirinya juga belum memahami dengan sempurna. Rasanya dirinya seperti hanya menghafal cetakannya saja. Ya, seperti dasar-dasar dari teknik skill. Dirinya berpikir itu tidak apa-apa. Bahkan dengan pengetahuan setengah lengkap ini, dirinya harus bisa meniru skill jika dirinya tidak membuatnya. Lalu di itu berkata bahwa dirinya harus meningkatkan level skillnya untuk saat ini. Melihat situasi tersebut membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Lalu dia kembali menjelaskan bahwa dirinya akan tetap tinggal di sini
di bengkel sementara waktu. Kalau begitu, mari kita pergi. Jeju segera mengetuk pintu. Mendengar ketukan tersebut, Bram segera membuka pintu dan bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih kamu butuhkan dariku? Mendengar hal itu, dia juga menjelaskan bahwa dirinya ingin meminta bantuan. Para penonton yang melihat hal itu bertanya sejak kapan dia begitu sangat sopan. Dan ada juga salah satu penonton menjelaskan bahwa bengkel Bram Kekaisaran berasal dari keluarga bangsawan terhormat dan juga Mister terbaik. Lalu Bram menyuruh Jeju untuk masuk ke dalam. Setelah mendengar perkataan dari Bram, Jeju segera masuk dan mengikuti Bram dari belakang. Di sisi lain, yang dimana pangeran pertama berada. Pangeran pertama berpikir dirinya mendengar bahwa bajingan kauli bodoh bertemu dengan ayah saat itu. Jadi sepertinya dia akan menyembunyikan beberapa skema rahasia. Dia hanya sedikit mengintimidasi, tapi tidak banyak yang berubah. Dasar kauli yang malang, kamu seharusnya tinggal di kamar kecilmu, dan kamu akan menonton penobatanku sebagai kaisar dari kuburmu. Oke, segini dulu pembahasan dari chapter 14. See you next video and bye-bye.